warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Privita dari BP 1941 1088 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuk individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi ini manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pertama, alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Dan perhatikan gambar di samping ini. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika, seminalis, dan kelenjar bulboteral. Ini gambarnya. Satu, tesis. Tesis disebut juga dengan buah zakar. Tesis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan atau 36 derajat 7 derajat Celcius agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, tesis dapat berfungsi secara optimal. Tesis terletak di luar tubuh di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Ukuran dan posisi tesis sebelah kanan dan kiri berbeda-beda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan spermatogenesis. Spermatogenesis ini pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop selama 2-3 minggu. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian sangat lebih hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, maka skrotum akan membesar dan kendur. 3. Vas deferens. Vas deferens ini adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens ini membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. 4. Epididymis. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. 5. Vesicula seminalis. Alat ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. 6. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi
membawa sperma dan urin ke keluar tubuh. 8. Penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut prepucium. Kulit ini diambil secara operatif, sangat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak berbentuk dari otot. Ukuran yang bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis ereksi, ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini yang mengalirkan sperma keluar. Jadi fungsi penis sebagai alat sanggama saluran pengeluaran sperma dan urin. Dan ini adalah gambar dari penis. Setelah gambar di samping, pada usia remaja, sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia memiliki panjang kurang lebih 60 desimeter. Dalam satu tetes semen air mani terdapat lebih 200-500 juta sperma. Proses spermatogenesis. Proses ini, pembentukan dan pemasakan sperma disebut spermatogenesis. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa sperma dihasilkan oleh testis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Dalam tubulus ini terdapat sel sperma yang disebut spermatogenium. Spermatogenium ini kemudian membelah secara mitosis, menghasilkan spermatogenium yang haploid. Dan lihatlah gambar di samping, ini adalah contoh spermatogenesis. Pada gambar di samping, spermatogenium ini kemudian membesar membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer ini seterusnya akan membelah secara meiosis untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 untuk menghasilkan dua spermatid yang haploid. 2. Alat reproduksi wanita. Saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai alat produksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seseorang telah memasuki masa pubertasnya. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin. Dalam alat kelamin luar, alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba, fallopi atau oviduct, dan uterus atau rahim. Dan ini adalah gambar dari alat reproduksi wanita, dan ada juga gambar dari reproduksi sistem wanita. Lalu ada vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri di atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Bibir luar disebut labium mayora dan bibir dalam
merupakan bibir yang tebal dan membesar, sedangkan bibir dalam disebut labia minora, merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minori dan dasar mon pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual. Vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersagama, kecelakaan, masturbasi yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Serviks. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir pada sekitar waktu ovulasi. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin untuk membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Rahim. Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim ini seperti buah pir, berongga dan berotot. Sebelum hamil beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 6 cm, sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Rahim terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan parametrium, merupakan lapisan bagian luar yang berhubungan dengan rongga perut. 2. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan. 3. Lapisan endometrium merupakan lapisan dan rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. 5. Ada ovarium. Ovarium ini menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan hidung induk telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium ini berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah mendewasa dan mengalami siklus menstruasi. 6. Tuba fallopi. Tuba fallopi ini disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fibria. Ujung yang dari tuba fallopi akan memuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Proses oogenesis. Proses pembentukan ovum disebut oogenesis dan terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis bagian luar ovarium untuk membentuk ogonium yang diploid. Setiap ogonium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruhan struktur ini disebut folikel polimer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan satu oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Ini adalah contoh dari gambar oogenesis.
Fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi adalah proses pembuahan ovum matang, dilepas ovarium dan ditangkap rumbai-rumbai pada corong tuba fallopi. Jika ada sperma masuk, maka ovum dibuahi sperma. Ovum yang sudah dibuahi membentuk zigot. Kemudian zigot bergerak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi sperma, jaringan dalam dinding rahim yang telah tidak menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak. Bersamaan dengan terjadinya pematangan ovum, sel-sel dinding rahim tubuh menebal dan banyak pembuluh darah sehingga pada zat zigot datang dan menempel tidak terjadi gangguan. Pematangan ovum ini dan penebalan dinding rahim dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron. Ini adalah gambar dari perkembangan embrio di usia 4 minggu. Sudah tampak pertumbuhan mata dan telinganya. Dan ini adalah gambar usia 8 minggu, sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Ini gambarnya sebelah. Dan ini adalah usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badannya. Dan usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Dan ini gambarnya. Usia 40 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan. Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke darah induknya, melindungi janin dan berbagai zat racun dan kuman penyakit. D. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi disebut juga haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh, kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisaran 28 hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Siklus ini terjadi ada 4 fase, yaitu 1. Fase menstruasi, yaitu terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron ini menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Yang kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi ini juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini membebaskan gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH ini singkatan dari follicle stimulating hormone, mengacu pemantapan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk melakukan lendir yang bersifat basah. Fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 8 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH. LH singkatan dari luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang melepaskan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda, fase pasca
Ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Progesteron membentuk kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogennya menjadi rendah. Ini adalah contoh dari perubahan hormon saat menstruasi. Dan ini gambar di sebelah. Terakhir, ada gangguan sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi dapat mengalami gangguan atau kelainan. Gangguan ini dapat menyebabkan pasangan usia subur sulit memperoleh keturunan. Oleh karena itu, kamu harus selalu menjaga kesehatan organ-organ reproduksi sehingga kelak dapat memperoleh keturunan yang sehat. Dan contoh gangguan dari itu tuh seperti HIV, sifilis, gonore, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.